didn't set my alarm. No, we're good. I don't even think you really know what a bad day is. We'll find out. Halo Gymers sekalian, apa kabar semuanya? Semoga saat ini semuanya dalam keadaan sehat dan berlimpah rezeki ya. Kali ini Gym Clip Movie hadir menyapa membawakan alur film action berjudul Unhinged keluaran tahun 2020 yang dibintangi oleh Russell Crowe sebagai Tom, Karen Pistorius sebagai Rachel, dan Gabriel Batman sebagai Kyle. Film ini mengisahkan seorang wanita yang mengalami tragedi besar dalam hidupnya hanya karena ia mengklakson seorang pria psikopat di jalan. Bagaimana keseruannya? Saksikan dalam review kali ini. Sebelumnya, Mimin ingin mengucapkan terima kasih berlimpah kepada sobat sekalian karena sudah subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Semoga Tuhan membalas budi baik sobat sekalian. Ingat, mau tahu alur cerita tapi filmnya kepanjangan? Ke Gym Clip Movie aja. Oke, yuk kita mulai reviewnya. Malam itu hujan lebat membasahi bumi. Seorang pria besar nampak sendirian dalam mobilnya. Sebut saja namanya Tom. Tangannya gemetar mengambil pil yang langsung ia telan, mengurangi depresi berat yang melanda usai bercerai dengan istrinya. Ia membuka cincin nikah yang dulu disematkan sebagai tanda seia sekata, sehidup semati di jarinya. Dipandanginya sejenak cincin tersebut, lalu dibuang asal ke kursi belakang. Yang ada dalam jiwanya kini hanyalah dendam kesumat yang sudah tidak bisa ia tahan lagi. Ia menyalakan sebatang korek dan menunggu sampai korek tersebut habis terbakar, bagai memohon restu pada sang dewa api untuk menumpahkan amarahnya. Tom keluar dari mobil, mengambil palu besi dan menuju sebuah rumah. Ia memukul pintu rumah tersebut berulang-ulang, membangunkan penghuninya yang sedang terlelap. Seorang pria yang masih mabuk tidur nampak berlari membuka pintu, dan amarah sang dewa api langsung mencabut nyawanya. Ia menuju ke dalam dan juga menghabisi sang wanita. Sebagai puncak dari ritual kemarahannya, ia siramkan bahan bakar yang sudah disiapkan dan membakar rumah tersebut. Wanita yang dibunuhnya adalah sang mantan istri, dan pria malang yang membuka pintu tadi adalah suami barunya. Kini keduanya bersatu menuju alam baka, dihantar oleh nyala api yang menghanguskan rumah mereka. Dan Tom pun berlalu. Rachel terbangun oleh panggilan telepon dari pengacaranya Andy. Karena lupa memasang alarm, ia pun telat bangun. Kesialannya ditambah oleh berita buruk yang disampaikan pengacaranya. Tiba-tiba Kyle putranya mendadak masuk. Dari tatapan matanya, Rachel tahu Kyle sangat kecewa karena bunda kesayangannya itu kembali telat bangun. Sudah terbayang ejekan yang akan ia terima di sekolah karena telat. Mencoba melupakan kelalaiannya, Rachel pun langsung siap-siap. Di rumah kecil tersebut tinggal 4 jiwa. Rachel dan Kyle putranya, juga Fred adiknya dan Mary kekasih Fred. Kedua sejoli itu tahu diri dan merasa bagai benalu di rumah kakaknya. Rachel nampak mencari gunting yang harus ia bawa bekerja, dan gunting tersebut ditaruh sembarangan oleh Fred adiknya. Suasana rumah pun jadi sedikit memanas, menambah kekesalan yang menumpuk sedari tadi, dan Rachel pun mengajak Kyle untuk segera berlalu dari rumah.
Di depan rumah, tetangganya Rosie nampak angkuh dengan mobil baru yang ia pamerkan. Bagai langit dan bumi disandingkan dengan mobil butut yang ia miliki. Menambah rasa bersalah dalam diri Rachel yang merasa belum melakukan yang terbaik untuk putranya. Rachel dan Kyle pun berlalu, siap menerjang hari baru dengan jiwa yang masih amburadul. Jalanan pagi menyuguhkan menu kemacetan bagi keduanya. Entah mengapa, Kyle memperingatkan ibunya untuk jangan lewat jalan tol. Tapi ibunya keberatan. Ia memutar kemudi untuk mengambil jalur menuju tol. Di jalan, Kyle ditelepon oleh ayahnya. Dengan semangat, Kyle mengingatkan sang ayah akan janjinya untuk menonton pertandingan keesokan harinya. Namun dengan alasan kesibukan, sang ayah enggan memenuhinya. Dan Kyle kembali terluka oleh janji yang tidak ditepati. Rachel hanya terdiam mengasihani putranya. Kali ini giliran Rachel yang mendapat telepon. Ia dihubungi oleh Deborah, kliennya. Kabar buruk menerpa bagai ketiban durian busuk. Rachel dipecat dari pekerjaan oleh sang klien. Lengkap sudah derita ibu anak tersebut. Jalan tol pun menyuguhkan menu sarapan yang sama, kemacetan. Rachel putar otak dan mengambil risiko ikut jalan alternatif. Mobilnya gemulai meliuk-liuk memasuki celah kemacetan, mengarah ke jalan alternatif. Semuanya tampak mulai membaik. Harapan besar mulai tumbuh dalam hati keduanya. Rachel berhenti tepat di belakang sebuah mobil besar dengan bak terbuka, menanti nyala lampu berganti hijau. Mobil di depannya belum bergerak, padahal lampu sudah berganti warna. Kemalangan apalagi yang kini menimpanya. Lampu hijau pun telah siap berganti merah, dan mobil tersebut masih tetap tak bergerak. Kemarahan besar menyingkirkan kesabaran yang seharusnya Rachel punyai. Dengan sekuat naga di klaksonnya mobil besar tersebut, menumpahkan kekesalan dan umpatan yang kini bersatu padu. Ia pun langsung keluar jalur dan mendahului mobil besar itu. Dewi Fortuna benar-benar tidak berpihak pada Rachel. Lepas dari mulut singa, ia masuk terkaman mulut komodo. Mobilnya kembali terjebak macet berikutnya. Tanpa mereka sadari, mobil besar di depannya tadi mendekati dari samping. Keduanya tahu ini bisa menjadi awal bencana. Pria dalam mobil tersebut nampak menatap tajam pada keduanya. Dan dia adalah Tom, sang dewa api yang semalam menghabisi mantan istri dan suami barunya. Tom nampak berbicara pada Kyle dan ibunya meminta untuk mengacuhkan pria tersebut. Tom menyampaikan permohonan maaf pada Rachel karena ia telat memacu mobilnya saat perhentian sebelumnya. Tom mengharapkan Rachel juga memohon maaf untuk menyelesaikan salah paham yang sudah terjadi. Namun Rachel yang masih kesal mengabaikannya dan mengatakan ia tak perlu meminta maaf pada pria tersebut. Kekesalan Tom langsung memuncak. Psikopat tersebut pun bersumpah akan menunjukkan kepada Rachel dan Kyle apa artinya menghadapi hari terburuk dalam kehidupan. Rachel segera mengendarai mobilnya menghindari Tom. Keduanya sesekali menoleh ke belakang untuk tahu apakah mereka diikuti. Kekhawatiran mereka terbukti. Tom berpindah jalur dan langsung mendahului mereka. Di depan, ia tiba-tiba mengerem mobilnya, membuat Rachel pun terpaksa mengerem juga. Senyum sinis menghiasi wajah Tom. Ia meneror ibu anak tersebut, meluapkan kemarahan yang menumpuk dalam dirinya. Rachel tak habis pikir apa yang salah dengan otak pria tersebut. Ia pun memilih menghindar mengambil jalur lain ke sekolah Kyle. Syukurnya mereka tiba dengan selamat di sekolah dan Kyle kembali mengingatkan ibunya agar jangan sampai telat lain kali. Rachel mampir mengisi bensin. Ia tinggalkan handphonenya karena merasa tidak akan lama. Ia masih punya waktu untuk berbelanja. Selesai membayar tagihan, Rachel terpaku bagai melihat hantu.
Mobil Tom ada di belakang mobilnya. Kasir dan seorang pemuda nampak memperhatikan ketakutan Rachel. Pemuda itu menawarkan diri untuk menemani Rachel. Rachel sangat bersyukur masih ada orang yang menabur kebaikan di tengah harinya yang buruk. Pemuda tersebut menghantar Rachel sampai wanita itu masuk mobilnya. Pemuda itu juga mengancam akan melaporkan Tom ke polisi apabila ia terus mengganggu Rachel. Ia memperhatikan plat mobil Tom dan mengingatnya. Saat Rachel berlalu pergi, pemuda tersebut berdiri di hadapan mobil Tom dan menatap padanya. Sayang sekali maksud baik pemuda itu tak berpengaruh pada Tom. Ia memacu mobilnya dan menabrak pemuda tersebut sampai terpelanting. Malang sekali, pemuda itu jatuh ke jalur mobil yang sedang ngebut dan ia ditabrak tanpa ampun oleh kendaraan yang melintas. Rachel langsung kabur diikuti Tom yang mengejarnya. Rachel mencari di mana handphone yang ia tinggalkan dalam mobil tadi untuk meminta bantuan polisi. Ternyata handphonenya sudah di tangan Tom yang dengan konyol memamerkannya di depan Rachel. Rachel hampir saja menabrak sebuah bus dan beruntung bisa masuk ke jalur satu arah dan menyelamatkan diri, walau harus diamuk oleh seorang gadis labil yang hampir ia tabrak. Rachel terus berkendara dan akhirnya memarkirkan mobilnya di parkiran umum. Tom mendekati meja tempat di mana Andy, pengacara Rachel, sedang kesal menunggu Rachel. Tom yang sudah mengetahui isi handphone Rachel membohongi Andy dan mengatakan bahwa ia adalah teman Rachel yang disuruh datang menemui Andy. Andy yang terjebak permainan kotor Tom pun nampak bercerita tentang Rachel. Tom menawarkan bantuan untuk menghubungi Rachel melalui handphone Andy. Rachel kaget ada dering telepon yang terdengar di mobilnya. Ia mencari dan menemukan sebuah handphone jadul yang ternyata ditinggalkan Tom untuk menghubunginya. Saat telepon diangkat, Andy langsung komplain kenapa Rachel terlambat. Ia menceritakan bahwa saat ini ia sedang bersama temannya Rachel bernama Tom yang disuruh datang menemuinya. Rachel langsung shock. Ia khawatir Tom adalah pria psikopat yang mengejarnya. Kekhawatirannya terbukti. Tom meminta handphone dari Andy untuk berbicara dengan Rachel. Mengetahui tensi pembicaraan yang memanas, Andy pun meminta kembali handphonenya yang dibalas oleh Tom dengan sebuah pukulan gelas tepat mengenai hidungnya. Wajah Andy pun berdarah. Para pengunjung restoran di situ mulai panik. Apa yang terjadi? Tom melanjutkan menyiksa Andy, mengabaikan orang-orang yang mulai merekamnya. Ia mengakhiri penyiksaan dengan sebuah tusukan pisau daging di tengkuk Andy. Pria malang itu mati mengenaskan di sebuah restoran yang ramai pada siang hari tanpa ada yang berusaha membantunya. Sungguh ironis. Tom menghubungi Rachel. Wanita itu syok mengetahui temannya meninggal secara tragis disebabkan olehnya. Tom yang menikmati permainan kotornya pun menawarkan permainan baru. Ia meminta Rachel memilih satu nama dari daftar telepon Rachel agar Tom membunuhnya. Tentu saja Rachel menolak, bahkan meminta dirinya lah yang dibunuh. Tom tidak mau secepat itu melahap mangsanya. Ia mengancam akan menghabisi putranya kalau Rachel tidak memilih. Kalut karena situasi yang memaksa, Rachel pun meminta agar Tom membunuh Deborah yang pagi tadi sudah memecatnya melalui telepon. Bagai seekor kucing yang disodorkan mangsa, Tom pun langsung mengiyakan dan siap menghabisi Deborah. Dua orang anggota polisi menuju rumah Deborah. Mereka bertemu dengan seorang wanita cantik yang nampak terkejut kedatangan tamu tak diundang. Wanita itu adalah Deborah. Ternyata Rachel sudah menghubungi 911 dan meminta mereka menangkap Tom di sana. Yang tidak ia perhitungkan adalah Tom, si pria psikopat itu, balik mengelabuinya dan malah menuju ke rumahnya. Di rumah, Fred sedang menyaksikan berita kematian Andy yang kini sudah tersebar luas. Fred yang sedang mencari Mary kekasihnya nampak heran. Mobil tersangka yang diberitakan di TV ada di depan rumahnya. Ia mulai ketakutan.
Berbekal sebuah pisau dapur, Fred mencari keberadaan kekasihnya Mary. Ternyata Tom sudah menangkap Mary dan menghajarnya. Mary yang nampak babak belur itu pun ditusukkan berulang-ulang ke pisau dapur yang sedang dipegang Fred. Wanita itu mati di tempat. Rachel yang sedang menjemput Kyle di sekolahnya mendapat telepon dari Tom yang mengirimi fotonya bersama Fred. Rachel ketakutan. Ia tahu kegilaan pria tersebut. Rachel langsung masuk ke dalam sekolah dan meminta Kyle ikut dengannya karena sudah terlebih dahulu diancam oleh Tom. Pihak sekolah yang mencoba menahan pun akhirnya membiarkan Kyle dibawa oleh Rachel. Dalam mobil, Tom menghubungi Rachel dan meminta di speaker agar Kyle ikut mendengarkan teror tersebut. Fred yang terlebih dahulu sudah disirami bensin dipaksa membacakan surat yang mengatakan bahwa Rachel bertanggung jawab atas kematian Mary. Secara tiba-tiba seorang petugas polisi masuk dan menodongkan senjata. Secepat kilat Tom menyalakan api dan membakar Fred. Polisi itu pun spontan menembaki Tom yang memilih kabur dengan luka tembakan di bahunya. Fred akhirnya dibantu oleh petugas tersebut. Semua kejadian itu didengarkan oleh Rachel melalui handphonenya yang meminta tolong agar adiknya diselamatkan. Rachel mendadak menghentikan mobilnya dan keluar. Ia sampai muntah oleh kengerian yang dirasakan. Panggilan telepon terdengar dari mobil. Tom menelponnya. Ia kembali melontarkan ancaman untuk Rachel. Namun kali ini Rachel sadar bahwa ia harus melawan. Ia balik mengancam Tom dan siap meladeni permainannya. Handphone di tangannya pun dibanting dan hancur berkeping-keping. Singa dalam jiwanya siap bertarung sampai mati demi putra terkasihnya. Dalam mobil, Kyle teringat bahwa mereka punya tablet. Itu yang dipakai oleh Tom untuk melacak keberadaan mereka. Rachel meminta Kyle balas mencari tahu di mana keberadaan Tom melalui aplikasi menemukan handphone. Keduanya sangat kaget karena mobil Tom ternyata ada di depan mereka. Ia mencuri mobil baru milik Rosie, tetangga tukang pamer, dan menggunakannya mengejar Rachel. Dalam kepanikan, tiba-tiba ada mobil polisi kelihatan di depan mereka. Rachel dan Kyle berpura-pura melewati mobil Tom tanpa melihatnya. Tom pun senang, mereka masuk jebakannya. Rachel dan Kyle lalu meminta bantuan polisi tersebut. Saat polisi tersebut hendak meminta bantuan, Tom yang sadar siasatnya ketahuan langsung menabrak mobil polisi itu. Sebuah mobil besar pengangkut semen tanpa terduga kembali menabrak mobil polisi itu dan mengakibatkan kecelakaan beruntun. Rachel terus memacu mobilnya disusul oleh Tom yang tidak berhenti mengejar. Saat mencoba menghubungi 911 memakai tablet, tidak ada unit yang bisa membantu. Tambahan pula, tablet tersebut mati kehabisan daya. Rachel berpikir cepat dan memutuskan untuk pergi ke rumah ibunya yang tinggal di komplek perumahan dengan konsep labirin yang akan membuat orang yang baru masuk ke situ tersesat karena banyak jalan di dalamnya. Rachel berhasil mengelabui Tom dan masuk duluan ke dalam perumahan. Tom nampak bingung mencari, apalagi tidak ada sinyal yang terpancar dari tablet Rachel yang bisa ia lacak. Rachel tiba di rumah ibunya. Ibu anak tersebut berpelukan sebelum memulai perang. Wanita itu merasakan kekuatannya berlipat ganda, memikirkan nasib putra kesayangannya. Kyle disuruh membunyikan alarm senyap dan menghubungi polisi. Setelah itu Kyle menuju tempat persembunyiannya. Sesudah berputar-putar, akhirnya Tom menemukan mobil butut milik Rachel yang sedang berhenti. Saat ia memperhatikan mobil tersebut, Rachel tiba-tiba menabrak mobil Tom memakai mobil ibunya sampai terjungkal. Bersenjatakan tongkat golf, Rachel mencari di mana Tom. Ia siap menghadiahi serangan mematikan pada psikopat tersebut. Tanpa disadari, Tom mendadak muncul dan kini balik menghajar Rachel.
Wanita tersebut ditinjunya sampai tak sadarkan diri. Tom lalu masuk ke dalam rumah mencari Kyle. Ia meneriakkan nama Kyle dan berpura-pura menjadi petugas polisi. Kyle yang ceroboh menjatuhkan setumpuk besi sehingga Tom tahu posisi ia bersembunyi. Kyle yang juga terkejut langsung berteriak saat ada tangan yang menyumbat mulutnya. Ternyata itu Rachel. Psikopat tersebut naik ke atas. Ia menyeret dan membanting Rachel. Keduanya lalu bergumul saling menghajar. Namun ibu anak tersebut bukanlah tandingan Tom yang sudah kalap. Pria itu mencabut kabel telepon dan mencekik leher Kyle. Ibu mana yang tega melihat anaknya mati di hadapan matanya sendiri. Rachel lalu merogoh saku dan mengambil gunting. Dan dengan lompatan terukur ia menancapkan gunting tersebut ke mata Tom yang langsung jatuh terjungkal bagai pohon tumbang. Tom mencoba bangkit walau harus menahan sakit karena gunting yang menancap tepat di matanya. Saat itu juga Rachel menghujamkan sebuah tendangan mematikan ke arah gunting yang kini menancap sampai pangkalnya di mata Tom. Dan psikopat itu pun mati. Kyle langsung memeluk ibunya. Saat itu juga para polisi tiba di tempat kejadian. Salah seorang petugas menyampaikan kabar bahwa Fred adiknya masih bisa selamat dari kematian. Rachel dan Kyle pun bergegas pulang menemui Fred. Dalam perjalanan, jalur mereka dipotong lagi oleh sebuah mobil yang tiba-tiba melintas. Tangan Rachel bergetar dan hampir saja menekan klakson seperti yang ia lakukan sebelumnya. Beruntung ia tersadar apa yang terjadi seharian ini hanya karena ia mengklakson seseorang di jalan dan ia mengurungkan ia tersebut. Film pun tamat. Demikianlah Jimmers sekalian review film kali ini. Harapan Mimin, semoga kalian semua terhibur dan bijaksanalah mengklakson di jalan. Akhir kata, wassalam.